Bab 1121, Kemenangan dalam Kendali. Ketika naga kadal seperti angin terlihat buruk, itu berbalik dan berjalan. Momentum yang paling baik adalah kecepatan. Jika ditempatkan di divisi jiwa manusia, itu harus milik divisi-divisi jiwa. Buka jarak dan perjuangan. Dengan keunggulan kecepatan dan perhatian Bai Xiuxiu, ia berpikir bahwa ia masih memiliki beberapa peluang. Tetapi pada saat ini, salju turun. Potongan kepingan salju biru tua jatuh dari langit. Bahkan dalam angin, di bawah kepingan salju, biru tua masih terus jatuh. Suhu di medan perang pusat telah menurun dengan cepat, dan bahkan lebih mengerikan. Kepingan salju biru tua ini menelan cahaya. Jadikan lingkungan terang atau gelap. Unsur angin juga diam-diam berkurang saat ditelan. Naga kadal atribut angin terkejut menemukan bahwa bila angin kentalnya semakin kecil, bahkan kecepatan penggunaan elemen anginnya sendiri terus menurun. Kepingan salju biru tua menyelimuti semuanya dengan cara yang halus, menjadikan tubuhnya lebih dingin dan lebih dingin. Bila angin mengembun, tetapi pada saat berikutnya, sudah tertutup oleh kepingan salju biru tua. Bila angin biru tua berubah menjadi bila es di udara. Di luar kendali naga atribut kadal angin. Tubuh Bai Xiuxiu tiba-tiba melayang di udara, tidak lagi mengejar naga kadal seperti angin. Saat berikutnya, dia mengangkat pistol naga itu tinggi-tinggi. Boom, bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi bila es meledak pada saat yang sama. Ribuan buih es memercik, temperatur turun tiba-tiba, biru tua menatap lagi, dan naga kadal atribut angin tidak bisa lagi menyingkirkan blokade elemen es, dan langsung berubah menjadi patung es dan jatuh dari langit. Bai Xiuxiu menggelengkan kepalanya dan mencapai bagian atas kepalanya. Langkah di atas kepalanya dengan satu kaki, dan arahkan pistol naga ke bawah. Naga kadal atribut angin jatuh dengan cepat. Melihat bahwa itu akan jatuh ke tanah dan menjadi fragmen. Semua elemen es menghilang dalam sekejap. Atribut kadal naga angin mendapatkan kembali kendali tubuh, mengepakkan sayapnya dengan panik untuk mengurangi kecepatan jatuh. Tetapi kecepatan jatuh itu terlalu cepat, masih membentur tanah dengan keras, dan jatuh ke dalam karung. Tapi akhirnya tidak pecah di bawah es. Bai Xiuxiu melangkah di kehampaan, turun, dan mendarat dengan mantap di tanah. Faktanya, pistol naga sebenarnya tidak benar-benar menusuk sama sekali. Pertempuran ini berakhir. Permainan ini dimainkan dengan cepat, dari awal hingga akhir, hanya 1 menit. Bai Xiuxiu menunjukkan kemampuannya sendiri yang sangat mempesona dan bergerak. Kontrol elemen es keterampilan jiwa pertama, gelombang es keterampilan jiwa kedua, ledakan es keterampilan jiwa ketiga, dan keterampilan jiwa keempat menatap biru gelap, keterampilan jiwa kelima mati dan layu, keterampilan jiwa es salju sihir es ke-6. Dengan penggunaan 6 keterampilan jiwa yang terampil, kalahkan musuh. Biarkan kadal seperti angin, yang bagus dalam hal kecepatan, tidak memiliki peluang dari awal hingga akhir. Seluruh proses pertempuran memberi orang perasaan yang menyenangkan. Ini bukan naksir kekuatan, tetapi tampaknya menjadi kemenangan dalam pengalaman pertempuran dan keterampilan tempur. Kota Fenglong, Huang Xiuxiu, menang. Naga tua itu mengangguk pada Bai Xiuxiu dengan sangat puas. Kekuatan benar-benar menentukan kekuatan. Namun, sama pentingnya apakah kekuatan itu dapat digunakan dengan sempurna melalui keterampilan tempur yang sebenarnya. Tidak ada keraguan bahwa dalam hal ini, Bai Xiuxiu melakukannya dengan sangat baik. Ini tidak umum di antara naga, terutama di antara naga atas yang dikenal karena kekuatannya menghancurkan. Napas Bai Xiuxiu jelas merupakan salah satu yang lebih lemah di antara naga atas, tetapi keterampilan bertarungnya yang sebenarnya membuat orang merasa cerah. Pernyataan meremehkan memenangkan pertandingan. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang biasa. Bai Xiuxiu keluar berjalan-jalan, datang untuk berdiri di samping Lan Xuanyu, dan berbisik, "Kamu berkata, apakah mereka juga memberiku nama seperti putri?" Petik 2. Mulut Lan Xuanyu berkedut, memalingkan kepalanya untuk melihat Huang Yuanlong di sebelahnya, dan berkata, "Kakak Huang, giliranmu." "Ayo, bagus." Huang Yuanlong menarik napas panjang. Langkah menuju venue. Penampilan Bai Xiuxiu membuatnya juga memiliki perasaan yang menakjubkan. Pertarungan barusan tampak hangat, dan tidak ada tabrakan keras seperti tabrakan planet, tetapi dalam pernyataan ini, Bai Xiuxiu menang. Awalnya di hati Huang Yuanlang, kekuatan Bai Xiuxiu jelas tidak sebaik miliknya, tapi sekarang tampaknya selain kekuatan energi murni, keterampilan tempur yang sebenarnya tampaknya lebih rendah darinya. Benarkah naga liar begitu kuat?
Ada keengganan untuk kehilangan dalam hatinya, dan Huang Yuanlong datang ke pusat tempat bermain sebagai naga tertinggi ketiga. Karena kehabisan nafasnya, pertempuran Huang Yuanlong juga sangat menarik. Dengan kekuatan murni dari naga atas suku Tianlong, dia menghancurkan lawannya. Atribut kerajaan adalah atribut tanah, dan yang terbaik adalah kontrol gravitasi. Dari awal hingga akhir, lawan yang ia tekan dalam game ini gagal lepas landas. Keluarga naga inferior, yang tidak dapat diubah menjadi bentuk manusia, telah mengurangi kekuatannya lebih dari setengah dalam hal tidak dapat terbang. Benar-benar ditekan oleh Huang Yuanlong. Pada akhirnya itu hanya 1 menit, dan pertempuran berakhir. Game pertama, ketika Huang Yuanlong berjalan keluar dari lapangan, dia merasa bahwa dia akhirnya marah. Dengan napas panjang, dia bersiap untuk menyapa Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu untuk pergi bersama. Tapi dia melihat bahwa putri kedua telah berdiri di punggung Yan Cheng dan melambai padanya. Sayap Yan Cheng menyebar, dan sisik-sisik yang memancarkan cahaya coklat keemasan berkilau, membawanya pergi. Yan Cheng, atribut apa kamu? Pandai dalam kekuatan, Lan Xuanyu bertanya pada Yan Cheng. Ya, Lord Dragon, bawahannya bagus dalam pertahanan dan kekuatan. Garis darahnya relatif murni, tetapi karena kekuatannya hanya bagus, dan kekuatan garis darahnya sendiri tidak cukup, ia tidak dapat berevolusi. Untungnya, Dragon Lord peduli. Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia dapat berkomunikasi secara sepihak dengan Yan Cheng, dia dapat merasakan bahwa pria ini memiliki kekuatan yang kuat, dan otot serta kepadatan tulangnya sangat besar. Meskipun kecepatan penerbangan tidak terlalu cepat, itu sangat stabil. Memberikan perasaan yang sangat tenang. Selain itu, napas garis keturunan Yan Cheng agak mirip dengan baju besi Shenlong yang terbuat dari tulang Raja Naga Gunung di tubuhnya. Dengan kata lain, garis keturunannya mungkin memiliki sejenis Raja Naga. Dirangsang oleh darah Raja Naga emasnya, darah itu muncul situasi yang mirip dengan kebangkitan kedua jiwa manusia Master Wu Sol, dan baru kemudian mengalami evolusi sebelumnya. Dengan evolusi ini, ia memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut di masa depan. Apalagi, Yan Cheng memang bisa mendapatkan manfaat kecil dari dirinya sendiri. Untuk sebagian besar, kekuatan darah sendiri akan mempengaruhi secara halus. Semakin lama waktu, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin besar dampaknya. Sebagai naga median, kekuatan naga Yan Cheng juga relatif kuat. Namun, bagaimanapun juga, Lan Xuanyu telah diakui sebagai pemain utama, tetapi Lan Xuanyu tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Menerima Yan Cheng, Lan Xuanyu memiliki pertimbangan lain. Pemahamannya tentang klan naga berasal dari klan naga atas. Situasi naga tengah dan bawah tidak terlalu jelas. Selain itu, tidak peduli apakah itu ayah kekaisaran dan putranya atau naga tingkat tinggi lainnya, ia pasti akan memiliki keraguan tentangnya. Yan Cheng berbeda, setelah menjadi pelayannya, hidupnya ada dalam pikirannya sendiri. Dari dia harus tahu semua yang dia tahu. Dia pasti jauh lebih akrab dengan Tianlongxing. Yan Cheng, Xiu dan aku awalnya naga liar dan baru-baru ini bergabung dengan keluarga kerajaan kota Honglong. Jadi, kami tidak tahu banyak tentang naga kami. Hari ini kamu terkejut ketika kamu mengenali aku sebagai Tuhan. Tuhan ini apakah kontrak pelayan ada di antara naga? Apakah ada kendala lain? Lan Xuanyu akan memulai dengan kontrak pelayan. Yan Chengdao, kontrak tuan pelayan lebih umum di antara naga kami. Secara umum, naga yang lebih rendah mengakui naga atas sebagai yang utama. Bagaimanapun, naga yang lebih rendah adalah pelayan di antara naga kami. Keberadaan umum, mampu mendapatkan berkah dari klan naga atas secara alami akan meningkatkan status kapal. Tetapi klan naga atas dapat membebankan jumlah pelayan yang berbeda tergantung pada kekuatan mereka. Oleh karena itu, secara umum, akan ada angka untuk dikendalikan. Kumpulkan naga klan bawah sebagai pelayan, juga akan lebih kuat, dan mungkin dipromosikan ke jenis naga tengah. Lagi pula, posisi naga tengah dan naga bawah sama sekali berbeda. Kekuatan pelayan juga merupakan bagian dari kekuatan tuan. Naga yang lebih rendah memilih naga ketika saya adalah Tuhan, saya tentu saja ingin memilih yang terkuat. Petik 2, Lan Xuanyu berkata, berapa banyak pelayan yang bisa memiliki kekuatan yang berbeda? Yan Cheng berkata, klan naga tingkat atas di bawah level dewa dapat memiliki 3 pelayan. Aku dihitung sebagai salah satu posisi pelayanmu.
Klan naga tingkat dewa dapat memiliki 5 pelayan. Klan naga tingkat dewa yang sebenarnya dapat memiliki 8. Untuk dewa super level, yang merupakan level pertama, dapat memiliki 12 pelayan. Ini juga jumlah maksimum yang dimiliki klan naga kita. Bagaimanapun, memisahkan kesadaran atau kekuatan spiritual dan kekuatan darah juga merupakan konsumsi dari Master Naga itu sendiri. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengangguk, jadi jika kamu menjadi ksatria naga, haruskah semua naga menjadi pelayan? Bab 1122, Putri Naga Emas yang terkenal. Yan Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, situasi ini sangat langka. Secara umum, ksatria naga dan naga akan menjadi keluarga naga atas. Mereka adalah mitra paling intim satu sama lain. Hanya ada satu situasi ketika situasi pelayan terjadi. Yaitu, keduanya awalnya pesaing, atau mereka tidak saling mengenali, tetapi kemampuan mereka sangat dekat, cocok untuk menjadi ksatria naga. Dalam hal ini, setelah pertempuran yang menentukan, pihak yang menang dapat membiarkan diri mereka disaksikan oleh ksatria naga lainnya. Zuolong menyetujui Tuhan, ini benar-benar seorang ksatria naga. Di antara 18 orang dewasa ksatria naga, hanya 3 orang dewasa yang seperti itu. Petik 2. Mendengar ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti. Ksatria dinosaurus Meksiko Luolan jelas merupakan salah satu dari ketiganya. Ksatria naga-naga gelap Luo Yayuan yang saya lihat kemarin jelas tidak ada dalam daftar ini. Ini bisa dilihat dari kombinasi antara mereka dan Zuolong. Jadi apa hubungan antara ksatria naga dan naga zodiak lainnya? Jika mereka bukan pelayan, apakah mereka akan akrab? Bai Xiu bertanya. Diminta ke samping, matanya beralih ke Lan Xuanyu, mengerucutkan bibir merahnya. Yan Cheng berkata, ada beberapa situasi antara ksatria naga dan Zoro. Sebagian besar dari mereka bersaudara. Mereka terkait satu sama lain. Yang kuat adalah ksatria dan yang lemah adalah Zoro. Atau tantang keberhasilan Zoro dan dapatkan pengakuan dari Zoro. Kedua belah pihak telah menandatangani kontrak simbiosis yang sama. Situasi ini adalah yang paling banyak. Ada 7 ksatria naga. Ada pasangan ksatria naga. Ini adalah kasus yang jarang terjadi. Tetapi tidak peduli apapun jenisnya, hubungan antara naga dan ksatria naga itu sendiri akan terjadi. Sangat dekat. Mendengar situasi terakhir, Lan Xuanyu tersenyum tiba-tiba dan mengangkat alis ke arah Bai Xiu. Lan Xuanyu tidak bertanya lagi, meskipun dia bisa memutuskan kehidupan dan kematian Yan Cheng, dia masih berhati-hati berada di Dragon Star. Melalui komunikasi dengannya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu memiliki pengetahuan lebih lanjut tentang Dragon Knight. Kembali di kediaman, Lan Xuanyu dan Bai Xiu kembali ke kamar. Hari ini, peperan pertama telah berakhir, dan meskipun Lan Xuanyu tidak bertarung, dia mendapatkan pelayan. Dari Yan Cheng, dia belajar banyak tentang Dragon Knight, yang cukup memuaskan. Lalu ada 2 pertandingan sistem gugur, selama mereka menang, mereka bisa masuk ke babak berikutnya. Dibandingkan dengan naga bawah dan tengah, kompetisi Tanglong mereka sangat mudah. Xuanyu, apakah kita untuk sementara tidak bisa berburu naga? Bai Xiu berbisik pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu pasti bukan di antara kompetisi Tanglong. Saya tidak tahu berapa banyak Dragon Knight yang menonton. Dan penampilan saya pasti telah menarik perhatian mereka. Kami akan berpartisipasi dalam profil rendah dan belajar lebih banyak. Dan saya menemukan bahwa tidak perlu berburu naga untuk memadamkan kultivasi tubuh. Efek kultivasi kita pada platform naga lebih baik daripada berburu naga. Anda juga dapat berlatih melalui aula kekuatan naga. Misteri bintang naga lebih baik dari yang kita kira ada lebih banyak di dalamnya. Mari kita mengambil langkah dan melihatnya. Dan, saya masih punya perasaan. Naga di sini tidak bisa sepenuhnya disebut pseudo dragon setelah naga berubah. Dalam arti, mereka juga dapat dianggap sebagai warisan naga. Tidak peduli apakah itu Tanglong kemarin atau ketika mereka bersama ketika mereka nyanyian naga selama kompetisi hari ini, mereka semua menyebabkan darahku sendiri dari Dewa Naga berfluktuasi. Aku bahkan melihat adegan di mana Dewa Naga memerintah perlombaan naga. Ini membuatku tidak bisa merasa mulai dengan naga biasa. Petik 2. Bai Xiu membeku, tidak bisa memulai. Lan Xuanyu mengangguk, apakah itu adalah Dragon Horse Galaxy atau Dragon Star? Meskipun hubungan dengan federasi kita bermusuhan, tapi permusuhan ini terutama berasal dari perkembangan dan erosi satu sama lain. Itu tidak ada hubungannya dengan satu ras atau satu makhluk.
Hanya seperti kita ingin mengalahkan berbagai ras galaksi Longma, itu untuk pengembangan manusia yang lebih baik. Mereka juga ingin melahap kita ke arah sebaliknya, dan juga untuk perkembangan mereka sendiri. Tidak ada benar atau salah sama sekali. Kami mewakili federasi, dan tentu saja ingin berjuang untuk federasi. Tetapi jika ada cara lain untuk mendapatkan semuanya di sini dengan damai, itu tentu saja merupakan pilihan yang lebih baik. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata dengan terkejut, gagasan baru apa yang Anda miliki? Lan Xuanyu berkata, saya masih merasakan kontrak Tuan Pelayan ini hari ini. Saya memiliki darah Dewa Naga. Praktik pamungkas di masa depan adalah mencapai kembali posisi Dewa Naga. Dan garis keturunan darah adalah yang tertinggi di antara ras naga. Jika saya bisa mencapai Dewa Naga, apakah itu berarti semua ras naga di sini akan tunduk padaku? Jika demikian, setidaknya Dragon Star tidak perlu bertarung sama sekali, dan semua yang ada di sini secara alami akan menjadi milik federasi. Musuhku yang sebenarnya hanyalah bintang naga pertama. Hanya, Bai Xiuxiu mengerutkan kening, hanya saja aku tidak tahu berapa lama kau akan menjadi Dewa Naga. Bagaimana jika federasi bertarung di sini? Dan, idemu ideal, Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud bahwa aku tidak akan menjadi musuh klan naga. Maksudku, mulai sekarang, kita akan membuat beberapa perbedaan antara klan naga. Perburuan naga tidak dilakukan. Faktanya, naga di sini telah menjadi sombong dan telah berdiri di puncak rantai makanan dan atas kelas. Tidak ada banyak hati konservatif. Oleh karena itu, perburuan naga masa depan kita harus disaring untuk membunuh hanya naga yang telah melakukan kejahatan. Dengan cara ini setidaknya itu tidak akan membuat kita merasa tidak enak. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan untuk menyatukan klan naga, saya tidak akan merasa bersalah. Keuntungan lain adalah jika kita membunuh semua klan naga, bahkan jika mereka ditemukan, akan ada penjelasan. Dan kesempatan untuk berbalik. Petik 2. Bai Xiuxiu menyadari apa yang dikatakan Lan Xuanyu sekarang dan hanya bisa menghela nafas, kamu banyak berpikir. Yang Mulia Putri Jinlong. Di paruh pertama kalimat, Lan Xuanyu masih tersenyum, mendengar kemarahan yang tiba-tiba di babak kedua, ia meraihnya ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan ganas. Jangan lakukan ini, aku khawatir aku akan menyukai wanita di masa depan. Bai Xiuxiu memerah oleh wajahnya yang dicium, tetapi dia tidak pernah lupa untuk memukulnya. Putri Naga Emas, Lan Xuanyu merokok dalam hati. Tiba-tiba dia ingin mengalahkan jamuan makan yang keras. Orang ini menyebut gelar ini. Saya khawatir seluruh ras naga, bahkan berbagai ras Tianlongsing yang peduli dengan kompetisi Tanglong, sudah diketahui. Bahkan, lebih dari sekadar mengetahui. Putri Naga Emas telah menjadi terkenal untuk waktu yang singkat. Terkenal di seluruh planet ini. Semua ras cerdas serupa di banyak tempat. Seperti berhala. Di dunia manusia, Federasi Douluo juga memiliki berhala. Le Gongzi adalah idola paling terkenal. Apa Lan Xuanyu tidak bisa pikirkan adalah bahwa ia datang ke galaksi Dragon Horse dan datang ke Dragon Star, tetapi ia menjadi idola di sini hanya dalam 2 hari. Perlombaan naga berada di puncak bintang naga, meskipun banyak ras membenci dan takut akan perlombaan naga. Tetapi pada kenyataannya, mereka semua memiliki harapan di dalam hati mereka, menantikan perubahan naga lainnya, mereka juga bisa menjadi keluarga naga yang kuat. Atau kombinasikan dengan naga. Generasi naga berikutnya lahir. Bagaimanapun, jumlah naga betina benar-benar terlalu kecil. Munculnya Lan Xuanyu tidak hanya menggerahkan naga jantan muda dari klan naga, tetapi juga ras lain juga. Apa itu idola? Ini adalah objek yang dapat dibayangkan semua orang. Wanita ingin menjadi seperti dia, sementara pria mengharapkan keajaiban memiliki pasangan seperti itu. Karena itu, nama Putri Naga Emas telah menjadi terkenal di seluruh planet ini dalam waktu singkat. Lan Xuanyu sangat merasakan ketenarannya pada hari kedua. Ketika dia melangkah keluar dari kediaman dan menginjakkan kaki di Dragon Raja Avenue, sorak-sorai dan teriakan datang satu demi satu. Putri Naga Emas, Putri Naga Emas. Ini bukan seruan dari klan naga, tetapi dari semua kelompok etnis di kedua sisi Dragon Clan Avenue. Mata mereka penuh semangat, bahkan setelah Lan Xuanyu naik mobil naga, teriakan itu tidak berhenti selama setengah menit. Bab 1123, Naga Gajah Biru dan Biru. Huang Yuanlong membuka penghalang kebisingan internal mobil naga, hanya untuk mengisolasi sorakan di luar,
dan memandang Lan Xuanyu dengan aneh, berkata, "Biru, reputasimu terlalu besar. Ini sudah menjadi idola generasi muda." Petik 2. Hanya karena kemarin, tanya Lan Xuanyu. Kaisar Yuanlong berkata, "Ada berbagai alasan. Salah satunya adalah penampilan Anda, juga kepala Tanglong. Kemarin, hamba Anda Tenglong berhasil. Ini semua adalah faktor yang mempengaruhi. Yan Cheng tidak mengikuti hari ini, dan Lan Xuanyu membiarkannya tinggal di kediamannya untuk menstabilkan perilaku kultivasi yang baru saja menerobos. Naik ke klan naga median juga membutuhkan lelucon dan kekuatan untuk menstabilkan garis keturunan. Karena ada jejak darah naga emas Lan Xuanyu di tubuhnya, napas Lan Xuanyu dapat memengaruhinya setiap saat, dan manfaat baginya hanyalah awal. Lan Xuanyu juga perlu mengamati Yan Cheng untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap naga di dunia ini. Lan Xuanyu tidak berdaya, tetapi tidak mungkin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi terkenal dalam waktu sesingkat itu di Dragon Star. Bahkan lebih dari popularitasnya di Federasi Douluo. Di Federasi Douluo, dia hanya tahu antara militer dan beberapa pejabat tinggi. Tapi di sini, melalui kompetisi naga ini, tetapi semua orang sudah tahu. Mungkin jika ia memiliki kinerja yang sangat baik dalam kompetisi Tanglong, bahkan galaksi Longma akan segera memiliki pengaruhnya sendiri. Apakah ini hal yang baik atau buruk tidak mudah untuk dinilai, hanya bisa dikatakan ada yang baik dan buruk. Aku tidak berharap ini terjadi, Lan Xuanyu tersenyum pahit. Bai Xiu menyeringai, emas selalu bersinar. Kakak, nama putri naga emasmu juga cukup bagus. Lan Xuanyu meliriknya. Dia masih ingat bahwa Bai Xiu mengatakan tadi malam bahwa Guru Nana sebelumnya dikenal sebagai Putri Naga Perak. Sebagai putranya, nama Anda adalah Putri Jinlong. Jinlong Yuyu dan putra-putri Yinlong juga kebetulan memiliki nama mereka digabungkan. Ini benar-benar, ketika mereka datang ke platform Tanglong, mereka melebarkan sayap mereka lagi. Naga yang juga terbang di udara melihat Lan Xuanyu, dan mereka tidak secara sadar menyerah beberapa poin. Sehingga yang agak mendominasi, dingin, tapi kuat, keluarga naga unggul darah murni ini pergi terlebih dahulu. Ketika Lan Xuanyu datang ke platform Tanglong lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa semua ras naga tingkat atas datang sangat awal hari ini. Sangat berbeda dengan situasi kemarin. Banyak naga peringkat tinggi, termasuk Zhang Liang Ruixiao, termasuk Qi Tianlong. Ketika Lan Xuanyu datang ke puncak Tanglong Terrace, mereka segera mengalihkan perhatian mereka. Lan Xuanyu langsung menjadi sasaran banyak perhatian. Apa yang bisa dilakukan Lan Xuanyu? Dia hanya bisa berjalan ke pintu masuk permainan tanpa ekspresi. Tapi yang mengejutkannya, naga-naga berpangkat tinggi itu juga melontarkan bagiannya sendiri dan memberi isyarat untuk bertanya padanya. Bagaimana situasinya? Apakah ketenaran begitu bermanfaat? Lan Xuanyu melirik mereka, mengungkapkan keraguan. Tolong, kamu dulu. Zhang Liang Ruixiao berkata sambil tersenyum. Sepertinya sudah lupa apa yang ditekan Lan Xuanyu saat dia masih naga. Lan Xuanyu juga sopan, melangkah maju ke pintu masuk. Meskipun dia tidak bertarung kemarin di platform Tanglong, dia mendapat umpan balik dari platform Tanglong, membuatnya samar-samar terhubung ke platform Tanglong. Hari ini, ketika dia melangkah ke Senglongtai lagi, dia menemukan bahwa ada sedikit udara naga yang keluar dari kakinya dan mengalir ke tubuhnya. Segera itu diserap dan disimpan oleh inti naganya sendiri. Tidak diragukan lagi, Senglongtai menghasilkan umpan balik kepadanya. Jika artefak super ini memiliki kesadaran naluriah, ini dapat digambarkan sebagai godaan. Uji apakah Anda adalah Dewa Naga sungguhan. Manfaat dari gas naga ini untuk Lan Xuanyu tidak diragukan lagi. Masalah terbesar yang ia gunakan untuk memadamkan tubuh dengan kekuatan naga adalah bahwa tidak ada kekuatan naga yang cukup. Kekuatan naga dari Senglongtai tidak bisa lebih murni. Jika intensitas energi sudah cukup baginya untuk menggunakan quenching body. Bandingkan dulu, tidak buruk untuk kembali dan menyerap semangat naga. Orang yang bertanggung jawab mengawasi permainan telah mengubah orang saat ini dan adalah pria parubaya. Secara alami, dia sudah melihat Lan Xuanyu, dan memberi isyarat untuk bertanya padanya. Masih lapangan bermain paling sentral. Tempat-tempat lain secara alami berhenti. Tampaknya game pertama hari ini khusus disediakan untuk Lan Xuanyu. Huang Yuanlong berhenti dan bertanya kepada Zhang Liang Ruixiao, bagaimana situasinya. Semua orang menunggu warna biru. Zhang Liang Ruixiao mengangguk dan berkata, bukan. Kemarin kita melihat siaran. Mengerikan.
Bantu evolusi klan naga berikutnya. Garis keturunan ini pasti sangat tidak biasa. Semua orang harus diberitahu oleh keluarga. Mari kita secara pribadi merasakan seperti apa napas darahnya selama pertempuran. Petik 2. Kaisar Yuanlong tiba-tiba menjadi waspada. Apa yang kamu inginkan? Zhang Liang Ruixiao mengangkat bahu dan berkata, apa pendapatmu tentang konseling ini? Dia sudah menjadi target Ksatria Naga, apa yang bisa kita lakukan? Aku harus mengatakan bahwa keluarga bangsamu adalah keberuntungan, tetapi itu bisa saja temukan keluarga naga liar. Terserah penampilannya di belakang kompetisi naga meningkat. Mungkin, ada kemungkinan nyata pergi ke langit. Petik 2. Kaisar Yuanlong sedikit lega dan diam-diam memarahi bahwa ia peduli akan kekacauan. Tidak peduli seberapa lemah keluarga kerajaan, ada juga ksatria dinosaurus di belakangnya. Selain itu, Dark Demon Dragon Knight mengatakan hari itu, jika Blue bisa menjadi kepala naga, itu memenuhi syarat untuk memasuki dunia naga. Ini jelas yang pertama dan sudah memperhatikan situasinya. Sekarang, bahkan jika keluarga besar memiliki ide, mereka tidak boleh berani mengambil inisiatif. Dia baru saja memikirkan hal ini, dan Zhang Liang Ruixiao menjawab, namun, sangat disayangkan keberadaan seperti itu jatuh pada keluarga kerajaan Anda. Phoenix tidak selalu berada di sarang rumput. Jika dia mau, kota Ruilong kami pasti sangat disambut. Anda jika kita tidak bisa memberikannya, kita semua bisa memberikannya. Itu tergantung keinginannya sendiri. Petik 2. Apa maksudmu? Wajah Huang Yuanlang berubah sangat, menyaksikan tinju Zhang Liang Ruixiao mengepal. Zhang Liang Ruixiao mendengus meremehkan, itu hanya berarti secara harfiah, mengapa? Ingin melakukannya, oke, tantang aku, kita akan datang dalam sistem gugur. Biarkan kamu langsung kembali ke tempatmu yang hancur. Mata Kaisar Yuanlong berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi bagaimanapun juga dia bertemu. Dia tahu bahwa dia masih memilikinya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Zhang Liang Rui. Selain itu, ini sama sekali bukan waktu untuk marah. Kata-kata Zhang Liang Ruixiao bukan hanya ancaman. Jika keluarga besar benar-benar memiliki ide tentang Lan, mereka tentu tidak dapat datang, tetapi mereka dapat membuka berbagai kondisi untuk menarik Lan untuk bergabung. Siu-siu lebih baik, setelah semua, dia telah mengenali ayahnya sebagai seorang ayah. Itu dicap pada silsilah kerajaan dan tidak mudah ditarik. Tetapi biru berbeda. Pada awalnya, untuk mengingini kecantikannya, dia secara khusus meminta ayahnya untuk tidak membiarkannya memasuki garis keluarga. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kutukan dari Lonely Hall diam-diam bekerja. Tetapi jika dia sudah menjadi target Ksatria Naga, siapa yang berani menginspirasi kutukan itu? Itu hanya bisa diangkat. Karena itu, yang terpenting adalah pendapat Lan sendiri. Tidak, sesuatu harus dilakukan. Kalau tidak, jika Lan benar-benar dibawa pergi, itu akan benar-benar menjadi kerugian bagi istrinya dan runtuh. Huang Yuanlong berpikir, meskipun dia cemas, tetapi permukaannya sudah tenang, tantangannya tidak perlu. Jika round robin bisa menarikmu nanti, kita tidak pernah terlambat. Adapun Blue, aku percaya dia perasaan. Bukan itu yang bisa menggantikan minat. Petik 2. Zhang Liang Ruixiao melihat emosinya kembali normal, dan dia tidak bisa diam-diam bertanya-tanya, pria ini sedikit seperti kastil. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tepat ketika mereka berbicara, lawan Lan Xuanyu di babak kedua sudah muncul di venue. Itu adalah klan naga yang berjarak 40 meter dan ditutupi dengan sisik biru-biru. Ini berbeda dari prosedur ketat kemarin. Perlombaan naga di depannya memiliki karakteristik yang sangat khas dari ras aslinya. Dia seharusnya menjadi semacam keberadaan raksasa, jadi tubuhnya sangat kuat sehingga sayap di belakangnya tampak lebih kecil dan tidak sesuai dengan tubuhnya. Berdiri di sana seperti gunung. Di depannya, Lan Xuanyu tampak sangat kecil. Sayapnya mungkin perlu direntangkan sangat keras untuk memaksa dirinya terbang. Dapat dilihat dari sisik di bawah perutnya bahwa ini adalah naga median. Sisik kepala adalah yang paling tebal dan tidak memiliki tanduk, tetapi 6 taring menonjol dari mulut. Seluruh tubuh mengeluarkan napas yang sangat kuat, dan udara di sekitar tubuh sedikit terpelintir. Ini mungkin memiliki kekuatan level Douro Super. Sekilas tentang Lan Xuanyu, dan keluarga naga ini memiliki kekuatan fisik yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa di antara ras naga yang telah dilihatnya, kekuatan tubuh adalah yang paling menakutkan di bawah ras naga atas. Sisik biru-biru bersinar cerah,
dan suara guci naga raksasa ini berkata, "Halo, Yang Mulia Putri, saya Yu Jiu, saya tidak tahu apakah Anda ingin menjadi pelayan saya. Saya juga ingin mengenali Anda sebagai Tuan." Dengan mengatakan itu, tubuhnya yang besar sedang merayap. Kenali Tuan, bab 1124, satu pukulan. Kenali Tuhan, banyak naga di ruangan itu yang membelalakkan matanya. Bahkan, di antara naga tengah dan bawah, kebanyakan orang bersedia untuk mengenali Tuhan. Dapat berevolusi, bukan hanya naga rendah yang ingin berevolusi menjadi naga tengah. Klan naga median berharap untuk berevolusi menjadi klan naga superior. Jika Anda bisa menjadi naga peringkat tinggi, itu hanya satu langkah ke langit. Di masa depan, jika putri naga emas mencapai ksatria naga, mereka mungkin naga. Inilah yang Yu Jiu mainkan. Jadi ketika dia ditarik ke lawan putaran kedua Lan Xuanyu, dia sangat gembira. Dalam keadaan normal, dia tidak memiliki petunjuk menjadi ksatria naga sama sekali. Tapi sekarang dia telah melihat fajar harapan. Karena itu, tanpa ragu-ragu, Lan Xuanyu mengungkapkan pola pikirnya. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, aku tidak butuh pelayan lagi." Yu Ji membeku sesaat, bingung dan berkata, "Yang Mulia Putri, saya tidak dapat dibandingkan dengan hal kecil itu kemarin. Bahkan di keluarga naga tengah, saya juga seorang pemimpin. Bahkan jika saya tidak dapat dipromosikan ke keluarga naga atas di masa depan, saya juga memiliki kemungkinan untuk melangkah ke tingkat dewa. Mengapa Anda tidak ingin menerima saya sebagai pelayan? Bukankah itu lebih berguna daripada pria dari kemarin?" Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan samar, "Ini bukan pertanyaan yang berguna dan tidak berguna. Dia adalah yang pertama kemarin, dan itu akan menjadi satu-satunya untuk saat ini. Saya tidak punya rencana untuk menerima pelayan lagi. Sama seperti ini, apakah Anda ingin bertarung atau menyerah?" Mata Yu Jiu tiba-tiba menjadi suram dan perlahan-lahan berdiri dari tanah. Dia tidak berharap bahwa penolakan Lan Xuanyu terhadapnya akan begitu langsung, sehingga suasana hatinya yang baik semua akan hilang. Alih-alih kabut, kemungkinan bahwa satu-satunya kesempatan untuk menjadi naga-naga ksatria telah menghilang. Bagaimana dia tidak bisa marah? "Yang Mulia Putri, kamu tentu memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi dalam hal kemampuan tempur, sebelum kamu dewasa penuh. Kamu mungkin bukan lawanku. Apakah kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi?" Yu Jiu menghela nafas, lingkungan sekitarnya tiba-tiba tercermin dalam warna biru-biru. Matanya terangkat, dan taring di bibir menjadi transparan, dan itu jelas bisa merasakan pertemuan energi besar. "Apakah Anda mengancam saya?" kata Lan Xuanyu dingin. Begitu komentar ini keluar, klan naga atas yang mengawasi di kejauhan melihat ke arah yang sama menuju Yu Jiu. Yang Mulia klan naga tidak bisa tersinggung. Supremasi darah ada di antara naga, tetapi tidak pernah berubah. Naga tingkat rendah berani menyinggung naga tingkat tinggi, dan begitu mereka diverifikasi, mereka pasti tidak akan memiliki masa depan, apalagi kematian. Mata Yu Jiu sedikit berubah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya, berkata, "Tidak berani. Karena Yang Mulia Putri Naga Emas menolak untuk menerimaku sebagai pelayan, perkenankan penjahat itu menyinggung dan menantangmu." "Bagus," kata Lan Xuanyu singkat. Pada saat berikutnya, Yu Jiu tiba-tiba mengangkat kepalanya, 4 kaki seperti pilar raksasa di bawah perutnya menendang tanah tiba-tiba. Raungan berat terdengar di seluruh platform naga, dan tubuh besarnya sudah bergegas ke arah Lan Xuanyu. Itu tubuh besar lebih dari 40 meter. Taring besar ada di bawah tanah. Udara di sekitarnya langsung mandek, dan perbudakan yang mengerikan langsung mengenai Lan Xuanyu dari segala arah. Pada saat ini, ia tampak tidak mampu berjuang seolah-olah jatuh ke pusaran badai. Ini juga merupakan atribut angin, tetapi atribut angin Yu Jiu sangat berbeda dari naga kadal atribut angin yang dihadapi Bai Xiu Xiu kemarin. Angin Yu Jiu digunakan untuk menahan dan menekan. Keuntungan terbesarnya adalah kekuatannya sendiri. Penindasan angin adalah untuk mencegah pihak lain terbang. Meskipun Yu Jiu bisa terbang, dia besar dan dia tidak pandai terbang. Karena itu, cara bertarungnya adalah membatasi fleksibilitas lawan-lawannya, sehingga dapat mengalahkan musuh. Lan Xuanyu berdiri diam. Tekanan angin besar di sekelilingnya berkumpul dari segala arah. Tekanan mengerikan mengubah ruang di sekitarnya. Bahkan kemampuan atribut spasial akan terganggu. Saya harus mengatakan, Yu Jiu layak menjadi pemimpin di antara naga tengah. Ini jauh dari apa yang bisa ditandingi ras naga rendah yang dihadapi Bai Xiu Xiu kemarin.
Jarak antara Lan Xuanyu dan Yu Jiu tidak jauh, di bawah kekuatan penuhnya, dia hampir tiba di depan Lan Xuanyu. Banyak naga tingkat atas yang menonton pertempuran juga mengerutkan kening. Apa yang mereka tidak mengerti adalah mengapa Lan Xuanyu tidak menanggapi sama sekali. Bagaimanapun, Yu Jiu terkenal dengan kekuatannya pada pandangan pertama, dan taringnya harus memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Dalam menghadapi lawan seperti itu harus menjadi yang pertama kali menunjukkan tubuh, atau untuk menembus tekanan. Lawan-lawan lagi. Namun, Lan Xuanyu tidak berubah sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan tidak tahu apakah itu ditekan oleh tekanan angin, atau apakah dia tidak peduli sama sekali. Namun, itu tidak bisa gegabah. Bahkan yang kuat di antara banyak naga berpangkat tinggi di tempat kejadian tidak akan pernah mau dipukul secara langsung. Apa yang dia lakukan? Semua naga yang menyaksikan pertempuran diam pada saat ini, dan hanya suara dahsyat naga biru dan biru Yu Jiu yang ada di panggung naik. Jarak antara kedua sisi semakin dekat dan lebih dekat, ketika taring depan Yu Jiu berjarak 20 meter darinya, Lan Xuanyu bergerak. Kaki kirinya tiba-tiba maju selangkah, cahaya keemasan melonjak seketika pada tubuhnya, dan naga emas bersisik dan baju zirah naga langsung merasuki. Dia tidak menggunakan senapan naga. Lingkaran aura emas mekar di bawah kaki Lan Xuanyu, ada garis-garis yang luar biasa dan rumit di aura, tetapi itu berkumpul dalam kisaran di sekitar tubuhnya dan tidak berkembang keluar. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerang. Kepala naga emas muncul dari nyanyian naga besar, yang ukurannya hampir sama dengan tubuh Lan Xuanyu. Namun, dibandingkan dengan tubuh besar naga gajah biru dan biru, masih terlihat sangat tidak proporsional. Tapi itu adalah raungan yang tidak proporsional dari pemimpin yang membuat gerakan Yu Jiu secara signifikan lebih lambat. Itu adalah gemetaran dari lubuk jiwa. Bukan hanya dia, bahkan ras naga lain yang menonton pertempuran, bahkan jika mereka diblokir oleh perisai energi, ketika mereka mendengar nyanyian naga ini, mereka tidak dapat membantu darah di tubuh jengkel, ada yang tertekan, ada yang ketakutan. Pada saat yang sama Lan Xuanyu mengeluarkan raungan naga, sosoknya setengah berbalik, dan seluruh tubuh memutar pinggangnya dengan gerakan penuh kekuatan dan keindahan, meninju-tinju. Ya, kepalan, pukulan. Boom, tinju yang memancarkan emas cemerlang langsung bertabrakan dengan taring naga gajah biru dan biru Yu Jiu. Dalam sekejap, tubuh Yu Jiu meledak menjadi cahaya biru-biru yang mempesona. Kekuatan seluruh tubuh dicurahkan ke taring. Tubuh besar dan energi besar semuanya dicurahkan pada saat ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat cahaya energi yang dipancarkan darinya, di depannya, sosok emas tiba-tiba bersinar seperti putaran matahari, yang sangat terang dan panas. Ledakan, deru keras terdengar untuk kedua kalinya. Itu bertabrakan ketika terdengar untuk pertama kalinya, dan terpisah ketika terdengar untuk kedua kalinya. Mengayuh, mengayuh, mengayuh. Tubuh besar Yu Jiu terus jatuh kembali. Setiap kali dia mundur selangkah, gading di bagian depan kepalanya sedikit pecah, dan garis-garis yang retak tidak hanya muncul di gading yang ditinju Lan Xuanyu. Semua retakan gading lainnya muncul pada saat bersamaan. Dan itu bukan hanya retak, itu menyusut. Gading yang dipukul oleh Lan Xuanyu sebenarnya dibombardir dan secara bertahap mengalir ke bagian dalam bibir, dan sepertinya otak akan masuk. Bang! Sesosok muncul di belakang Yu Jiu secara instan, menembak dengan telapak tangan, dan menamparkan sisik otak belakangnya yang tebal. Dengan kepulan, keenam potongan gading itu hancur menjadi serpihan pada saat yang hampir bersamaan, menyemprotkan darah ke langit. Yu Jiu menjerit dan jatuh langsung ke tanah. Sosok itu adalah naga setengah baya yang menjadi tuan rumah permainan hari ini. Dia berdiri langsung di tubuh besar Yu Jiu, tapi matanya tertuju pada Lan Xuanyu. Melihatnya berdiri di tempat itu, perlahan-lahan menutup tinjunya, matanya sedikit rumit, dan bahkan lebih kerasukan. Bab 1125, Kejutan. Biru menang. Ya, Lan Xuanyu menang, dengan satu pukulan, hanya satu pukulan, ia mengalahkan lawan yang sangat kuat dan memenangkan pertempuran. Tanpa mengatakan apa-apa, baju besi naga di Lan Xuanyu perlahan-lahan mundur, mengungkapkan wajahnya yang sebenarnya. Dia membungkuk sedikit ke Dragon Clan setengah baya, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk berjalan keluar. Pada saat ini, semua mata klan naga tertuju padanya. Ini adalah kekuatan macam apa ini? Itu hanya pukulan yang mengalahkan naga gajah biru dan biru, yang dikenal karena kekuatannya. Dan tampaknya jika itu bukan tembakan wasit,
Yujiu kemungkinan akan terbunuh oleh pukulan itu. Terlalu menakutkan, kekuatan seperti itu masih dikeluarkan oleh tubuh manusia. Akankah kekuatan naga atas begitu kuat? Namun, bukan hanya naga tengah dan naga bawah yang terkejut. Guncangan naga atas tidak kecil. Zhang Liang Ruixiao menatap Lan Xuanyu, yang perlahan berjalan ke arahnya sendiri, seolah-olah dia melihat hantu. Qi Tianlong berkata dengan lemah, apakah Anda berpikir bahwa kepala Tang Long begitu baik untuk dilakukan? Bahkan jika dia seorang wanita, dia tidak hanya bisa menjadi kepala Tang Long dengan penampilannya. Kekuatannya adalah esensi sejati. Petik 2. Zhang Liang Ruixiao memandang Lan Xuanyu yang semakin dekat dan lebih dekat, dipenuhi dengan rasa takut. Untuk sementara, saya tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah untuk membuat jalan. Huang Yuanlong, yang berdiri di sisi lain dari sisinya, sama-sama terkejut, tetapi pada saat ini, ada perasaan senang yang tak terlukiskan di hatinya. Pergi ke Lan Xuanyu, dia memberinya acungan jempol. Lan Xuanyu mengangguk padanya, lalu datang ke Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu mengambil pergelangan tangannya dengan khawatir dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Ayolah. Saat dia berkata, dia juga menepuk tangan Bai Xiuxiu dengan lembut. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu hanya merasakan bahwa kekuatan naga melau mengalir ke tubuhnya, sehingga darah di tubuhnya menjadi lebih kuat secara instan, dan inti jiwa bahkan lebih bersinar. Ini adalah... Bai Xiuxiu menatap Lan Xuanyu karena terkejut, dan Lan Xuanyu berkedip padanya. Tanpa bertanya lebih banyak, Bai Xiuxiu telah mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat sementara naga tingkat tinggi lainnya masih menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Dia ingin penampilan kedua, mungkin itu karena pukulan Lan Xuanyu sangat luar biasa pada saat ini, tidak ada yang akan menghentikan Bai Xiuxiu dan membiarkannya berjalan ke venue. Siap memulai game kedua, Lan Xuanyu menutup matanya dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Ya, hanya satu pukulan. Tapi pukulan yang tampaknya sederhana itu tidak sederhana untuk Lan Xuanyu. Tempat di mana dia bermain adalah tempat yang paling sentral, yaitu yang paling sentral dari Tang Long Terrace. Hari itu, pada saat itulah dia melihat kembali Dewa Naga. Di posisi itulah dia merasakan umpan balik dari Seng Long Tai. Baru saja, ketika naga gajah biru dan biru akan menyerangnya, atau bahkan mengancamnya. Napas darahnya secara alami memancarkan keagungan yang tak terlihat. Keagungan ini tidak keluar, tetapi dipenuhi dengan nafas darahnya. Keagungan ini tidak ada di Lan Xuanyu, tetapi datang dari umpan balik yang diberikan kepadanya oleh Seng Long Tai kemarin ketika dia membantu Yan Cheng dipromosikan. Di hadapan ancaman gajah hijau dan biru Long Yujiu, keagungan ini secara alami dilepaskan. Apakah Long Wei ini milik Dewa Naga? Lan Xuanyu pertama kali memikirkan hal ini, meskipun dia tidak yakin, tetapi harus memiliki kemampuan yang sama. Kemudian dia merasa bahwa kekuatan naga melonjak ke platform naga di bawah kakinya, dengan cepat disuntikkan ke tubuhnya, dan langsung mengalir ke inti naga. Kekuatan naga ini hampir sama dengan kekuatan Dewa Naganya sendiri, dan bahkan transformasi tidak diperlukan. Untuk sementara waktu, Lan Xuanyu hanya merasakan bahwa kekuatan tubuhnya sepertinya meledak. Hari-hari ini efek dari berlatih tubuh pendinginan Long Li meledak secara instan. Meskipun tubuh gajah biru dan biru Long Yujiu terlihat begitu besar, begitu kuat. Tetapi pada saat itu, hanya ada satu pemikiran di dalam hatinya. Naga kecil semu, berani melanggar keagungan saya. Pembukaan Realm Golden Dragon Rage bukanlah keinginan Lan Xuanyu sendiri, tetapi kekuatan naga di tubuh terlalu kuat dan dibuka sendiri. Tirani Long Wei yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak oleh Golden Dragon Roar, khususnya terhadap Dragon Rage. Dampak naga gajah biru dan biru Yujiu, pada kenyataannya, berkurang secara langsung setengahnya di bawah aksi raungan naga emas. Sebagai sebuah pesta, dia hanya merasa bahwa hatinya akan meledak dalam ketakutan. Berapa banyak kekuatan yang bisa diberikan? Pada saat berikutnya, tinju Lan Xuanyu sudah dibombardir. Kombinasi Golden Dragon Ascension dan Golden Dragon Roar bergabung menjadi pukulan yang sangat kuat. Kekuatan Raja Naga Emas diberikan dengan jelas oleh pukulan ini. Naga gajah biru dan biru Yujiu langsung ditolak, sehingga gading itu hampir menembus otaknya. Jika bukan karena klan naga setengah baya, dia akan terbunuh oleh otaknya. Bahkan jika Lan Xuanyu membunuhnya, tidak akan ada masalah. Dia sebelumnya telah melanggar keagungan naga atas. Lan Xuanyu masih dipenuhi dengan kekuatan naga saat ini,
meskipun umpan balik dari Seng Longtai telah menghilang setelah serangan Pang. Namun, masih ada banyak kekuatan naga yang melayang di dalam tubuh, dan inti naga tidak dapat diserap. Kekuatan naga yang begitu murni dan besar digunakan untuk memuaskan tubuh, dan efeknya bisa dibayangkan. Karena itu, hal terpenting yang ingin ia lakukan sekarang adalah kembali ke kediamannya dan segera berlatih pengerasan. Dia tidak mengharapkannya sendiri. Kontes naga ini tidak hanya membuatnya terkenal di antara klan naga dan meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Sebenarnya, dia bisa mendapatkan manfaat dari Rising Dragon Platform untuk budidaya. Ini jelas merupakan kejutan. Karena itu, ia harus melangkah lebih jauh dalam kompetisi Tanglong, sehingga ia dapat menyerap kekuatan naga dari sini berkali-kali. Dia sekarang sepenuhnya percaya apa yang dikatakan pemburu harta karun sebelumnya. Jika dia datang ke sini untuk menerobos setelah mencapai kemacetan, lalu, benar-benar ada kemungkinan untuk menjadi dewa. Ini benar-benar tempat yang bagus. Apakah Dragon Super Artifact begitu kuat? Lan Xuanyu merasakan dirinya sendiri, tetapi Bai Xiuxiu sudah berada di venue. Ketika lawannya melangkah ke lapangan, dia merasa sedikit berhati-hati. Proses Yu Jiu menyinggung Lan Xuanyu barusan hampir terbunuh oleh pukulan. Itu benar-benar membuat naga median dan naga yang lebih rendah ini bergidik. Secara khusus, lawan Bai Xiuxiu dalam game ini masih naga yang lebih rendah. Yang beruntung di antara naga yang lebih rendah juga luar biasa. Dimungkinkan untuk menghilangkan naga yang tersisa yang selamat melalui babak pertama. Tidak banyak bersama, keberuntungan Bai Xiuxiu bisa dikatakan baik. Setidaknya jauh lebih baik daripada Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu memusatkan pandangannya pada lawan di depannya. Tubuh naga yang lebih rendah yang memasuki lapangan ditutupi dengan sisik kuning muda kecuali perut, dan sisiknya redup dengan cahaya kemasan. Ada suasana yang membuat Bai Xiuxiu merasa tidak disukai dari hati. Perutnya bukan tanpa sisik, tetapi sisiknya putih dan secara signifikan lebih tipis. Ini berarti bahwa tidak jauh dari dipromosikan menjadi naga median. Jika kompetisi naga meningkat ini dapat bertahan lebih lama, mungkin ada kemungkinan promosi keras naga median. Mulai. Keluarga naga setengah baya mengumumkan dimulainya permainan. Klan naga kuning pucat membungkuk dengan hormat ke Bai Xiuxiu, dan kepalanya, yang secara signifikan lebih besar dari klan naga normal, langsung menyala. Cahaya keemasan pucat mekar, dengan sedikit putih susu. Napas ringan yang kaya tiba-tiba mekar. Bai Xiuxiu tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak menyukai napas pihak lain. Naga es jurang mautnya adalah atribut ganda kegelapan dan es. Lawan yang menghadapnya saat ini cerah. Terlahir dengan atribut serupa dapat membuatnya memiliki kesan yang baik dari pihak lain. Bab 1126, Streak. Armor naga itu dirasuki, dan semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Di depan senapan naga, kepingan salju biru tua jatuh dari langit di langit. Itu membuat semuanya dalam dan dingin. Es salju ajaib. Mata klan naga pucat naga yang lebih rendah tiba-tiba menyala. Mulut, kecemerlangan putih susu memuntahkan ke arah Bai Xiuxiu. Napas naga yang cerah. Jari kaki Bai Xiuxiu mengetuk tanah dan berdiri, dan sepasang sayap naga menyebar di belakangnya. Gelombang es melonjak di belakangnya, tiba-tiba melaju kencang di bawah letusan, dan langsung menuju ke pihak lain. Tetapi pada saat inilah nafas naga dimuntahkan oleh naga cahaya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh, dan pada saat yang sama menyelimuti tubuh Xiang Xiuxiu. Satu demi satu, gelembung biru dan hitam muncul dengan tenang dari udara, berputar dan menyebar keluar dengan tubuh Bai Xiuxiu sebagai pusatnya. Gelembung menyentuh semburan diam cahaya keemasan, dan tiba-tiba cahaya keemasan menghilang, tetapi gelembung biru gelap menghilang satu persatu. Namun, masih menyisakan cahaya biru gelap yang besar di udara, menyebabkan suhu di venue terus menurun. Ini adalah keunggulan dari atribut ganda. Atribut ringan Anda dapat melawan atribut gelap saya, tetapi itu tidak dapat membuat atribut es saya sepenuhnya dimusnahkan. Di bawah pengaruh atribut ganda, secara alami lebih kuat daripada atribut tunggal. Dan Bai Xiuxiu telah mencapai puncak keluarga naga di bawah cahaya. Naga bawah Guangming tiba-tiba mengangkat tubuh bagian atasnya, cahaya keemasan di kepalanya mekar, dan berubah menjadi sepotong cahaya dan bayangan untuk menutupi tubuhnya. Ini adalah kemampuan protektif. Perisai ringan, suara, ding, membentak, dan senapan naga menusuk perisai, dan segera menusuk perisai itu ke dalam lubang kecil. Dengan lubang sebagai pusatnya,
cahaya ungu dan hitam menyebar seketika. Bai Xiuxiu sedikit terkejut sendiri, karena meskipun lawannya adalah naga yang lebih rendah, dia tidak lemah dalam hal intensitas energi. Ada serangkaian teknik bertarung untuk digunakan di belakangnya. Tanpa diduga, itu ternyata menjadi bidikan. Ini adalah kekuatan Dragon Gun itu sendiri. Selain itu, baju besi naga di tubuh terus-menerus memiliki energi yang kuat mengalir ke dalam tubuh, dan melihat bahwa itu telah menembus pertahanan perisai lain, bagaimana Bai Xiuxiu bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Kematian meletus seketika dan meledak dalam skala besar. Secara paksa menekan cahaya keemasan dan napas cerah yang dilepaskan dari kepala lawan. Perisai itu tiba-tiba hancur. Teriak Patriark Naga terang berikutnya, dan matanya meledak menjadi dua cahaya keemasan. Bai Xiuxiu menundukkan kepalanya, matanya juga bersinar, dan cahaya biru tua meledak. Juga dengan sentuhan ungu, napas darah di dalam tubuh meledak seketika, dan gas naga yang dimasukkan Lan Xuanyu ke tubuhnya langsung dilepaskan ke pembuluh darah. Cahaya keemasan menghilang dalam sekejap, dan naga yang lebih rendah dari cahaya hanya merasakan kesemutan otak, dan di saat berikutnya, hawa dingin mengalir ke seluruh tubuh dan langsung membeku. Itu membeku dengan atribut ganda kegelapan dan es. Lonjakan es, ledakan, mengikuti tatapan biru tua itu dan meledak. Cahaya keemasan yang baru saja dilepaskan dari permukaan timbangan langsung hancur oleh ledakan es. Justru karena Bai Xiuxiu tahu bahwa atribut terang dari pihak lain sangat bagus dalam pertahanan, jadi dia tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk bernapas. Sosok itu berputar di udara, dan senapan naga telah menembus bagian belakang kepala lawan. Alih-alih menusuk, selokan yang dalam menusuk di bagian belakang kepala lawan, dan potongan-potongan sisik emas di sekop, memperlihatkan alur darah merah yang cerah. Untuk sesaat, darah naga terciprat. Bai Xiuxiu memutar, gelombang es melonjak lagi, dan tubuhnya terbang ke udara. Hasilnya terbagi. Terima kasih, orang dewasa, atas rahmatmu. Sambil menahan rasa sakit, para naga yang hormat memberi hormat Bai Xiuxiu dengan hormat. Tembakan itu saja, jika menembus punggungnya, itu akan mati. Tentu saja, wasit biasanya tidak melihat ini terjadi. Tapi mengambil inisiatif untuk menunjukkan belas kasihan, masih membiarkan klan naga bawahan ini sangat menyukai Bai Xiuxiu. Sisik naga biru tua Bai Xiuxiu juga menyilaukan. Mengambang ke tanah, sayap naga berkumpul, dan Bai Xiuxiu mengangguk. Dua kemenangan beruntun. Ada juga pertandingan sistem gugur terakhir, selama dia melewati level, dia dan Lan Xuanyu bisa memasuki babak penyisihan. Untuk kinerja Bai Xiuxiu, naga atas tidak merespons banyak. Suku naga atas mengalahkan suku naga bawah. Dalam pandangan mereka, itu normal. Dan mereka juga dapat merasakan bahwa intensitas energi Bai Xiuxiu sendiri tidak terlalu kuat. Di antara ras naga peringkat tinggi dalam kompetisi ini, mereka sama sekali tidak luar biasa. Bai Xiuxiu kembali ke Lan Xuanyu lagi, Huang Yuanlang akan pergi untuk pertandingan, tetapi diblokir oleh Zhang Liang Ruixiao. Sudah ada naga berperingkat tinggi lainnya memasuki lapangan. Kaisar Yuanlang tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kamu lakukan untuk menghalangi saya? Zhang Liang Ruixiao menatapnya dengan jijik, wajah itu diperoleh sendiri. Apa yang Anda hitung, dan Anda ingin bermain di depan kami? Tunggu di belakang. Apa maksud Anda? Kalimat terakhir adalah untuk Lan Xuanyu, ekspresi juga berubah secara instan, menjadi agak tersanjung. Lan Xuanyu mengabaikannya dan memandang Huang Yuanlong, kakak Huang, maka Xiuxiu dan aku akan kembali untuk istirahat dulu. Semoga kemenangan mudah. Huang Yuanlong juga tidak berdaya. Tentu saja dia berharap bahwa Lan dan Bai Xiuxiu akan bisa menunggunya di sini, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki wajah sebesar itu. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Oke." Di mata banyak naga, Lan Xuanyu mengambil Bai Xiuxiu dari Seng Longtai dan kembali ke kediamannya. Terbang di udara, Bai Xiuxiu berkata, "Apa yang baru saja Anda berikan padaku? Sungguh kekuatan naga yang mellow. Garis darah saya masih menyala. Ini sangat kuat. Garis darah saya tampaknya dinyalakan dan umumnya mendidih." Petik 2. Lan Xuanyu berkata, itu adalah umpan balik dari Seng Longtai. Itu seharusnya kekuatan naga yang sangat murni. Ini sangat cocok untuk kultivasi kita. Setelah kembali, cepat dan gunakan untuk memadamkan tubuh. Efeknya seharusnya bagus. Yah, kamu benar. Manfaat dari kontes naga ini benar-benar tidak kecil. Ketika bertarung dengan Dragon Rache,
aku merasa bahwa aku lebih fleksibel dalam menggunakan tubuh nyata Wu Hun selama pertempuran. Shenlong Armor dan Dragon Gun lebih efektif daripada yang kupikirkan. Aku khawatir benda ini sebanding dengan armor bertarung 3 karakter. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, dan itu mungkin untuk digabungkan dengan baju besi ember kita. Hanya saja kita tidak bisa melakukan itu sekarang, agar tidak ditemukan oleh naga-naga yang kuat itu. Keduanya kembali ke tempat tinggal mereka. Lan Xuanyu tidak segera mulai berlatih. Dia meminta Bai Xiuxiu untuk berlatih dulu, tetapi dia diam-diam meninggalkan di bawah penutup pemburu harta karun. Sudah beberapa hari sejak saya tiba di Tanglong City, dia ingin menghubungi teman-temannya yang juga ada di sini. Menurut rencana awal, mereka mencari naga yang gagal dalam kompetisi naga meningkat untuk mulai berburu naga. Namun, karena situasi khusus dalam kompetisi Tanglong, Putri Naga Emasnya juga terkenal. Saat ini, tidak cocok untuk bermain rumput. Lampu perak menyala, dan Lan Xuanyu telah muncul di halaman kecil yang sederhana. Dia baru saja muncul, dan sesosok bergegas keluar dari ruangan. Melihat bahwa itu adalah Lan Xuanyu, Qian Lei, yang telah mengumpulkan jiwanya, hampir tertawa, terbatuk, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Putri Jinlong, halo. Mulut Lan Xuanyu berkedut, apakah kamu ingin mati? Qian Lei tertawa, datang ke Lan Xuanyu, ingin memeluknya, tetapi meletakkan tangannya sedikit dengan malu, bos, kamu sangat cantik, aku tidak bisa berhenti. Lan Xuanyu terbang dan menendangnya. Pada saat ini, semua orang keluar dari ruangan. Lan Xuanyu menunjuk ke rumah dan berjalan terlebih dahulu. Tutup pintu dan lepaskan jiwa untuk menghalangi dunia luar dari mata yang mengintip. Bos, kamu sangat terkenal sekarang. Ini mirip dengan siaran TV bimbingan jiwa kami, yang telah berbicara tentang kamu sepanjang waktu. Dikatakan juga bahwa kamu sudah menjadi generasi baru idola Tianlongxing. Ada juga yang berspesialisasi dalam memilih sejarahmu, naga liar telah meledak, tidak akan ada masalah. Kata Qian Lei. Bab 1127, masuk ke semifinal. Lan Xuanyu berkata, saya tidak mengharapkan efek seperti itu. Tetapi pertempuran di Dragon Rising Platform lebih menguntungkan daripada yang saya bayangkan. Perburuan naga ditangguhkan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Anda semua duduk bersila selanjutnya, saya akan memberi Anda energi untuk membantu Anda memadamkan tubuh. Selama kompetisi naga, Anda akan tinggal di sini untuk berlatih dan saya akan mengirimkan Anda energi secara khusus. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia melepaskan binatang pemburu harta karun, dan melepaskan sebagian dari ki naga yang diperoleh dari platform pengangkat naga, dan menyuntikkannya ke dalam binatang pemburu harta karun. Setelah transformasi binatang pemburu harta karun, energi berbagai atribut yang cocok untuk semua orang dituangkan ke dalam tubuh semua orang. Lan Xuanyu mendapat banyak ki naga dari platform naga, dia bisa menyerapnya setiap hari, tetapi dia tidak punya waktu untuk memadamkan tubuh. Berikan beberapa kepada mitra, hanya untuk menghindari pemborosan, dan biarkan semua orang berlatih tanpa berburu naga. Masalah sebelumnya adalah bahwa tidak ada kekuatan naga yang cocok untuk memberinya tubuh pendinginan, dan dia hanya bisa memikirkan berburu naga tingkat tinggi. Tapi sekarang terlalu banyak energi naganya, dan inti naganya tidak bisa sepenuhnya disimpan, dan dia khawatir tentang pemborosan. Segera, 5 orang yang telah mencerna mayat yang dipadamkan telah memasuki kondisi tetap. Dengan pengalaman sebelumnya, jauh lebih mudah untuk memadamkan tubuh. Peningkatan kekuatan tubuh juga akan mengurangi kerusakan pada mereka dari darah yang terbakar. Lan Xuanyu sendiri tidak memuaskan tubuh, tetapi diam-diam melepaskan kekuatan spiritual yang memiliki jejak kesadaran dan merasakan segala sesuatu di luar. Sekitar 1 jam atau lebih, semua orang memadamkan tubuh pada dasarnya selesai. Benar-benar energi murni, suplemen ini terlalu penuh. Luka yang disebabkan oleh pembakaran semuanya dibuat, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan jiwaku tampaknya telah ditingkatkan 1 tingkat. Yuan Enhui berkata dengan sedikit kegembiraan. Lan Xuanyu berkata, ini adalah manfaat dari Tanglong Tai. Jadi, kami akan melanjutkan kompetisi Tanglong. Jangan berhenti, terus berlatih dan teliti manfaat dari tubuh yang baru saja padam. Saya akan memberi Anda lagi besok. Kirimkan itu. Dengan cara ini, saya kembali untuk mencerna dan menyerap. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke teman-temannya, kilatan cahaya perak, dan pergi. Ketika Lan Xuanyu kembali ke kediamannya, Huang Yuanlong belum kembali. Jelas,
Dia didorong ke posisi yang lebih terbelakang oleh naga atas untuk permainan. Dia tidak memiliki wajah Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu masih dalam kondisi tetap. Lan Xuanyu duduk di sampingnya dan diam-diam mulai membakar kekuatan garis keturunannya dan meremukkan tubuhnya. Setelah datang ke kota Tanglong, hanya beberapa hari, efek pendinginan kekuatan naganya lebih baik daripada jumlah semua bulan latihan sebelumnya. Terutama manfaat melihat Dewa Naga melihat kembali hari itu membuatnya merasa langsung disublimasikan. Dan hubungan antara dia dan Seng Long Tai baru terbentuk setelah Dewa Naga melihat ke belakang. Mungkinkah ini adalah kesempatan yang Dewa Naga telah tinggalkan untuk dirinya sendiri? Namun, Dewa Naga telah mati begitu lama. Di antara dua avatar, Raja Naga Emas juga telah mati sejak lama, dan esensinya diserap oleh Paman Le. Guru Yinlong Wang Nana masih tertidur. Mungkinkah dikatakan bahwa gagasan Dewa Naga belum hilang karena doppelganger? Dengan kata lain, begitu dia begitu kuat sehingga efek proyeksi begitu besar. Pikiran-pikiran dalam pikiran berangsur-angsur menjadi tenang, dan nyala api yang berwarna-warni di dalam tubuh melonjak, membakar tubuh secara diam-diam, mengusir kotoran dan meningkatkan kekuatan. Bagi mereka, kecepatan kultivasi ini sungguh luar biasa. Permainan di hari ketiga masih mudah. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tertarik oleh naga median. Lawan Lan Xuanyu tidak lebih kuat dari naga gajah biru dan biru Yujiu, bahkan lebih lemah. Di depan Long Wei-nya, tidak ada cara yang baik. Penindasan pembuluh darah terlalu besar. Tidak mungkin mengerahkan kekuatan sejatinya dan mudah dimenangkan oleh Lan Xuanyu. Kekuatan lawan Bai Xiuxiu hanya bisa dikatakan baik-baik saja, sedikit lebih kuat dari lawan hari sebelumnya. Tetapi tidak ada atribut untuk diatasi. Berdasarkan keterampilan bertarungnya, Bai Xiuxiu relatif mudah untuk memenangkan pertempuran. Dengan 3 kemenangan dan 3 kemenangan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu hampir mencapai 100 round robin sekaligus. Kemudian mereka akan beristirahat selama 3 hari. Karena eliminasi naga tengah dan naga bawah bukan 3 pertandingan, mereka perlu bertarung untuk beberapa tempat di round robin. Dan bisa memasuki permainan round robin pada dasarnya berarti mereka dapat menyelesaikan naga. Seberapa berharganya tempat seperti itu? Oleh karena itu, pertempuran paling tragis dimulai setelah naga atas memenuhi syarat. Dalam hal ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak perlu peduli. Dengan semangat naga terserap dalam perang ketiga, Lan Xuanyu memberikan latihan sendiri kepada mitranya, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur selama 3 hari untuk meningkatkan dan berkonsolidasi. Perasaan dia dan Bai Xiuxiu adalah yang paling jelas, dan kekuatan mereka hampir dapat digambarkan saat mereka tumbuh setiap hari. Bai Xiuxiu berlatih di sampingnya, dipengaruhi oleh napas darah Lan Xuanyu, 1000 mil sehari. Percepatan semacam ini bahkan tidak berani berpikir sebelumnya. Selama proses kultivasi, waktu selalu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu dengan cepat. Tepat ketika keduanya baru saja menyelesaikan retret mereka. Saya melihat pesan Huang Yuanlong. Huang Yuanlong memberitahu mereka bahwa mereka harus menghubunginya sesegera mungkin setelah retret. Setelah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu pertama kali dibilas, mereka memutar nomor Huang Yuanlong. Kamu akhirnya keluar dari bea cukai. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kultivasi kamu baik-baik saja? Tanya Huang Yuanlong dengan prihatin. Lan Xuanyu berkata, untungnya, ada apa dengan Brother Huang? Tampaknya sangat mendesak untuk membaca pesan Anda. Jika itu nyaman, saya akan datang kepada Anda sekarang. Memang ada hal-hal penting, kata Huang Yuanlong tanpa ragu-ragu. Lan Xuanyu berkata, bagus. Tidak butuh waktu lama untuk ketukan di pintu untuk berbunyi. Tanpa melihat, Lan Xuanyu juga bisa merasakan bahwa Huang Yuanlong ada di luar. Membuka pintu, Kaisar Yuanlong dengan senyum di wajahnya masuk. 2 gadis yang bijak, kamu benar-benar membuatku malu. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar terlalu malas. Namun, ini juga alasan bakat. Jika aku memiliki bakat yang bagus, seberapa baik itu? Huang Yuanlong tersenyum ketika dia berjalan ke kamar. Bai Xiuxiu melirik Lan Xuanyu dan berkata, saudaraku, lihat wajahmu yang bahagia, tapi apa yang kamu sukai? Kamu juga harus membobol bundar. Huang Yuanlong mengangguk dan berkata, round robin sudah menerobos masuk. Tapi aku tidak punya harapan untuk pertandingan berikutnya. Tidak mungkin untuk memasuki tahap akhir. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan kekuatanku. Namun, ayahku melakukannya. Biarkan saya membawakan Anda beberapa hal baik.
keluarga telah memutuskan untuk mendukung Anda dengan segala cara. Petik 2. Hah? Bai Xiuxiu memandang Huang Yuanlang dengan kaget, dan berkata, bukankah keluarga sudah sangat mendukung kita? Bagaimana kita bisa mendukungnya? Kaisar Yuanlong tersenyum dan berkata, secara alami adalah dukungan dari berbagai sumber daya. Bukankah Ksatria Naga Setan Gelap berkata hari itu? Jika Lan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, beri dia kesempatan untuk memasuki wilayah naga. Anda tahu, bahkan jika itu adalah keluarga naga kami sangat sulit untuk memasuki alam naga jika Anda adalah orang kuat tingkat dewa. Anda hanya bisa masuk sekali ketika Anda pertama kali menembus ke tingkat dewa. Kecuali jika Anda menembus dewa yang benar lagi, Anda tidak akan bisa masuk lagi. Hanya orang dewasa Ksatria Naga, untuk masuk dan keluar dari dunia naga dengan bebas. Petik 2. Jadi, jika Lan bisa memasuki alam naga, itu bahkan lebih tidak pada tempatnya. Ini belum muncul dalam sejarah kompetisi kenaikan naga. Dapat dilihat bahwa Ksatria Naga sangat mementingkan Lan. Setelah saya melaporkan hal ini kepada ayah saya juga memberikan perhatian khusus. Saya siap memberi Anda semua sumber daya untuk berlatih, sehingga Anda dapat meningkatkan lebih banyak di pertandingan berikutnya. Jika Lan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, kemungkinan menjadi Ksatria Naga di masa depan akan sangat meningkat. Hari-hari ini saya kembali dengan sengaja. Ayah saya juga meminta persetujuan dari senior keluarga dan meminta saya untuk membawakan Anda beberapa hal baik. Ini adalah bagian bawah rumah kami. Petik 2. Bab 1128, Millennium Compact. Tidak ada keraguan bahwa ini sama sekali tidak terduga untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Mereka tidak menyangka ada hal yang baik. Bahkan, setelah Yuanlong distimulasi oleh Zhang Liang Ruixiao hari itu, ia kembali dan berbicara mendalam dengan ayahnya, Kaisar Doj. Kemampuan untuk memasuki round robin sudah menjadi batas untuk Huang Yuanlong. Kekuatannya memang tidak cukup kuat, dan itu milik bagian bawah ras naga atas. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah sepenuhnya menunjukkan potensi mereka. Terutama Lan Xuanyu, sebagai kepala naga, ditambah pengakuan dari Dark Demon Dragon Knight. Ini sudah dikenali oleh dua ksatria naga. Zhang Liang Ruixiao benar, bagaimana jika keluarga lain direkrut? Meskipun Royal telah memberikan manfaat Dragon Armor dan Dragon Gun, tetapi tidak bisakah keluarga lain memberikan manfaat seperti itu? Apakah perasaan atau tidak? Jika minatnya cukup besar, apakah itu benar-benar terguncang tergantung pada karakter mereka sendiri. Untuk Lan Xuanyu, meskipun Huang Yuanlong selalu penuh keinginan untuk menjadi dekat, dia tenang untuk memikirkannya, dan dia benar-benar tidak cukup mengerti. Setidaknya dia tidak tahu banyak tentang karakternya dan setiap aspek. Secara relatif, Bai Xiuxiu lebih ramah, dan Lan Xuanyu biasanya bahkan tidak banyak bicara, jadi sulit untuk mengetahui pikiran sejatinya. Meskipun Bai Xiuxiu dan dia adalah saudara perempuan, mereka jelas bukan saudara perempuan. Bai Xiuxiu memiliki hubungan orang tua anak dengan Kaisar Doj dan tidak boleh pergi dengan mudah. Tapi siapa yang bisa memblokir jika Lan Xuanyu ingin terbang sendiri? Dengan ketenarannya saat ini, tidak ada gunanya mengutuk apapun. Kecuali jika Anda ingin membunuhnya. Tetapi membunuh klan naga adalah kejahatan besar di Dragon Star, seperti halnya di dalam klan naga. Lan Xuanyu, prihatin dengan ksatria naga, hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Oleh karena itu, Kaisar Yuanlong menjelaskan minatnya kepada Kaisar Doj dan secara pribadi menyaksikan penampilan Lan Xuanyu di kompetisi Tanglong. Oleh karena itu, ia menjadi semakin dan semakin menegaskan bahwa Lan Xuanyu harus bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi naga-naga, dan ada kemungkinan besar untuk menjadi ksatria naga di masa depan. Paling lama beberapa dekade, ada kesempatan itu. Tidak kali ini, dan lain kali. Lain kali dia cukup dewasa untuk datang lagi. Mungkin itu akan berhasil dalam sekali gerakan. Kaisar Doj dibujuk oleh Kaisar Yuanlong, dan dia juga tahu bahwa untuk keluarga, ini mungkin satu-satunya kesempatan. Hong Leong City terjepit, seperti yang bisa dilihat ketika Huang Yuanlong dibenci dalam kompetisi Tanglong. Tidak ada keluarga sungguhan yang didukung oleh ksatria naga, dan akhirnya hanya bisa menurun secara bertahap. Khususnya, meskipun keluarga mereka bagus dalam reproduksi, tanpa pendamping naga, garis keturunan hanya akan menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Oleh karena itu, Kaisar Doj akhirnya memutuskan untuk mengikat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ke kereta dengan segala cara.
Tinggalkan mereka dengan ketulusan terbesar dari kota Hongleong. Bagi keluarga besar itu, sumber daya finansial dan material tentu saja lebih kuat daripada kota Hongleong. Namun, keluarga besar ini juga berpotensi menjadi ksatria naga. Meskipun sumber daya mereka bersedia memberi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk memberi. Tapi tentu tidak semuanya. Tapi satu-satunya harapan Hongleong City adalah mereka berdua. Akumulasi selama bertahun-tahun masih sangat mengesankan. Kaisar Yuanlong berjalan ke meja, lampu perak menyala di tangannya, dan 7 kotak muncul di depannya. Kotak-kotak ini tampaknya terbuat dari bahan khusus, bukan logam, sederhana dan halus, dan ada yang seperti batu giok. Tidak ada fluktuasi energi yang muncul pada mereka, tetapi mereka memberi orang perasaan khusus untuk disentuh. Setelah mengeluarkan 7 kotak ini, Huang Yuanlong sedikit mengernyit, dan banyak emosi kompleks muncul di matanya. Tapi bagaimanapun, dia masih menekan emosinya, mengambil napas dalam-dalam, dan menoleh ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Lan Xiuxiu, kali ini keluarga benar-benar membuat keputusan setelah pertimbangan yang cermat. Tapi kamu juga harus mengerti. Itu yang disebut kekuatan reaktif. Aku dengan jujur mengatakan bahwa keluarga membutuhkan kekuatan masa depanmu. Aku menantikannya, karena Anda bisa menjadi ksatria naga, Anda akan bersedia untuk datang dengan sumber daya yang sangat berharga untuk membantu Anda. Karena itu, keluarga juga berharap bahwa setelah Anda menjadi kuat melalui sumber daya ini di masa depan, Anda dapat tinggal di keluarga tanpa dipengaruhi oleh keluarga lain. Menarik diri. Jadi, izinkan saya pertama-tama memperjelas bahwa jika Anda ingin mendapatkan sumber daya ini, Anda harus menandatangani kontrak dengan keluarga. Ini juga dikenal sebagai kontrak milenium di antara naga kami. Kekuatan mengikat kontrak milenium adalah 18. Itu disaksikan oleh ksatria naga. Setiap keluarga naga tidak dapat dilanggar setelah kontrak dibuat. Kontrak akan disimpan di Paviliun Tianlong di kota naga. Itu hanya dapat dirilis setelah 1000 tahun. Jika dilanggar, itu adalah musuh seluruh keluarga naga. Petik 2. Kami naga adalah ras terkuat dan paling mulia di Dragon Star. Namun, kami juga memperhatikan semangat kontrak. Kontrak milenium ini tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tubuh Anda, tetapi itu mewakili kredibilitas Anda pada Dragon Star. Mereka yang melanggar perbuatan naga milenium akan ditolak oleh semua naga. Petik 2. Jadi, kontrak ini sangat mengikat. Anda tidak perlu terburu-buru untuk memberitahu saya. Tolong pikirkan baik-baik. Dan ketika Anda menandatangani kontrak milenium ini, Anda bersedia melindungi keluarga selama ribuan tahun. Anda bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga akan secara resmi menjadi seorang tamu keluarga. Memiliki status tidak kurang dari patriark. Di masa depan, Anda akan menjadi penatua keluarga. Terima semua dukungan keluarga, menjadi milik Anda. Petik 2. Dibandingkan dengan keluarga besar itu, kerajaan bukanlah yang paling kuat. Namun, kita harus menjadi satu-satunya keluarga tanpa pilihan lain. Kamu juga telah melihat situasiku, dan bahkan orang kecil seperti Zhang Liang Ruixiao dapat diganggu dengan santai. Saya adalah karena bakat buruk saya sehingga tidak ada harapan untuk menjadi pria yang kuat di masa depan, mereka akan sangat tidak bermoral. Jadi, selama Anda menandatangani kontrak, maka semua sumber daya keluarga adalah milik Anda, bahkan jika saya adalah patriark muda dan itu jauh dari mampu mendapatkan tingkat sumber daya yang sama seperti Anda. Petik 2. Sentimen ucapan Huang Yuanlong tulus dan tulus. Setidaknya di permukaan, perasaan sangat tulus. Mendengarkan kata-katanya, Lan Xuanyu pertama kali menyadari bahwa 7 kotak di atas meja bukan barang biasa. Dan dia segera mengerti bahwa Royal berada di bawah tekanan dari berpartisipasi dalam kompetisi Tanglong. Karena kemampuan yang mereka tampilkan terlalu kuat, sehingga mereka memiliki perasaan krisis. Hanya dengan begitu kita akan menandatangani kontrak milenium dengan diri kita sendiri. Dengan penjelasan Huang Yuanlong, Lan Xuanyu juga percaya bahwa penjelasannya tentang perbuatan naga milenium tidak akan pernah disimpan atau disembunyikan. Karena ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi Tanglong, dia meminta keluarga naga yang superior untuk bertanya apakah itu adalah situasi di mana dia bisa mengungkap kebohongan, jadi dia tidak perlu menipu dirinya sendiri sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak dinantikan oleh Kaisar Doj dan Kaisar Yuanlong adalah Millennium Dragon Deed adalah kontrak dengan batas tertinggi untuk semua naga di Dragon Star. Namun, aku dan Xiuxiu sama sekali bukan naga di sini. Apa yang akan mereka lakukan di masa depan adalah awalnya menghadapi Dragon Star.
Di mana Anda mungkin peduli tentang apa yang disebut kompak milenium? Hal semacam ini hanya baik, tidak ada batasan, itu tidak bodoh. Lan Xuanyu memikirkan ini, dan Bai Xiuxiu secara alami memikirkannya, jadi dia terus menatap Lan Xuanyu dan memberinya pandangan dari waktu ke waktu. Tapi Lan Xuanyu tenang pada saat ini, menatap Huang Yuanlong dengan mata tulus dan perasaan sejati di depannya. Setelah merenung sedikit, Lan Xuanyu berkata, "Saudaraku, aku mengerti suasana hatimu dan bapa leluhur. Aku juga mengerti bahwa ini harusnya disebabkan oleh penampilanku di kompetisi Tanglong. Kerajaan membutuhkan kita dan kita juga bersedia tinggal di keluarga kerajaan. Kami sudah mengatakan ini sebelum datang ke kompetisi. Tapi apakah kontrak milenium terlalu lama? Aku bukan naga yang sangat suka menahan diri." Petik 2, Bab 1129, Bubur Naga, Kristal Naga. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu yang mengerutkan kening. Tiba-tiba dia ingin tertawa. Tentu saja dia tahu bahwa pria ini berakting, tetapi itu benar-benar akting. Apakah ini akting bintang besar? Huang Yuanlong mendengarkan Lan Xuanyu dan buru-buru berkata, "Tidak, Anda salah paham. Tidak ada pengekangan. Tentu saja tidak ada pengekangan dalam keadaan normal. Belum lagi Tianlong Xing kami. Bahkan jika Anda pergi ke planet lain untuk bermain, tidak ada pengekangan. Keluarga akan sepenuhnya mendukung Anda. Saya hanya berharap Anda dapat membantu keluarga ketika keluarga membutuhkannya. Pada saat yang sama, dengan kontrak milenium, semua naga juga akan tahu bahwa Anda benar-benar bagian dari keluarga kerajaan, yang bagi kami ini sudah menjadi dukungan yang hebat. Secara umum, Anda tidak perlu melakukannya. Selama Anda bekerja keras dan menjadi lebih kuat, itu sudah cukup." Petik 2. Dalam keluarga naga kita, peran paling penting dari ksatria naga selalu pencegahan. Ini bukan tentang berpartisipasi dalam pertempuran. Karena tidak perlu bagi ksatria naga untuk menembak secara pribadi. Huang Yuanlong melanjutkan, "Selama kamu tidak menyatakan untuk meninggalkan keluarga kerajaan, keluarga tidak memiliki kendala pada kamu. Kecuali keluarga menghadapi krisis besar hidup dan mati, itu tidak akan pernah memaksamu untuk bertarung." Setelah mendengarkan penjelasannya, ekspresi Lan Xuanyu sedikit santai, setidaknya menurut pendapat Huang Yuanlong. "Jadi, Broter Huang, bisakah Anda memberitahu saya apa yang ada di dalam 7 kotak di depan Anda?" Ekspresi Lan Xuanyu sedikit ingin tahu. Huang Yuanlong menarik napas dalam-dalam dan melihat ke 7 kotak, kilatan keengganan melintas di matanya. 7 kotak dibagi menjadi 2 bentuk, dan 4 kotak sedikit lebih besar dan persegi. Seluruh tubuh seputih salju, dan teksturnya berkilau. 3 kotak lainnya berwarna putih susu agak kekuningan, lebih kecil dan bulat. Bagian atas berbentuk bulat dan lebih tinggi. Kotak besar itu panjangnya sekitar setengah meter. Kotak kecil juga memiliki diameter 1 kaki. Karena itu, 7 kotak yang diletakkan di atas meja sebenarnya menempati banyak area. Huang Yuanlong melangkah maju, mengambil salah satu kotak persegi, lalu berbalik ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan perlahan membuka kotak itu. Pada saat kotak itu dibuka, sebuah aroma aneh keluar. Baik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasa segar, dan ada perasaan gelisah dalam darah di dalam tubuh. Keduanya merasa bahwa darah di tubuh mereka tampak menghangat, dan ada keinginan kuat di hati mereka. Khusus untuk Bai Xiuxiu, dia merasakan yang paling jelas, dia bahkan memiliki keinginan untuk mendapatkan hal itu. Apa yang muncul di dalam kotak adalah lapisan pasta putih krem yang saya tidak tahu seberapa tebal. Itu dari aroma itu. Melihat pasta ini, kegelisahan Huang Yuanlong tiba-tiba menjadi lebih kuat, alisnya berkerut, dan matanya sesekali menunjukkan keserakahan. Tenggorokannya tersimpul, sepertinya menahan godaan besar. "Ini," Lan Xuanyu memandang Huang Yuanlong. "Bubur naga." Huang Yuanlong mengucapkan kata-kata ini dengan keras, dan kemudian segera menutupi kotak itu, bernapas sedikit. Dia takut dia tidak akan pernah bertobat jika dia tidak memasang tutupnya lagi. Bubur naga. Jantung Lan Xuanyu bergetar sedikit, dan kemudian kemarahan yang hampir tak terbendung naik seketika, naik dari lubuk hatinya. Pulpa naga berasal dari dunia naga. Apakah itu diambil dari mayat naga? Pada saat ini, Kaisar Yuanlong melanjutkan, pul naga benar-benar langka, karena hanya bubur naga dari keluarga naga atas yang masuk akal. Meskipun keluarga naga tengah dan bawah juga memiliki pul naga, mereka memiliki terlalu banyak pengotor dalam pul naga, hanya memiliki beberapa efek pada naga yang lebih rendah.
Naga atas kita dihina untuk digunakan. Petik 2. Namun, setelah jatuhnya klan naga atas, bagaimana jenazah dapat dengan mudah diperoleh? Oleh karena itu, hampir semua sumsum naga yang diturunkan dari keluarga besar ditinggalkan oleh para tetua keluarga setelah kejatuhan atau kematian. Klan naga kita juga memiliki tradisi akan meninggalkan semua yang paling berharga bagi generasi mendatang sebagai sumber daya. Petik 2. Bukan dari Dragon Realm, itu berasal dari ras naga atas setelah periode perubahan naga. Mendengar ini, kemarahan Lan Xuanyu menghilang sedikit. Bai Xiu-Xiu di sekelilingnya berkata dengan heran, bukankah ini penghujatan terhadap mayat para pendahulu kita? Kaisar Yuanlong melambaikan tangannya dan berkata, kami naga tidak memperhatikan hal ini. Setelah kematian nenek moyang kita, jika tulang-tulang itu tidak dirawat, mereka juga akan rusak dan hilang. Itu adalah penghujatan yang benar. Dan naga atas kita dapat dikatakan sebagai harta, warisan dan kekuatan keluarga, hal-hal ini harus dibiarkan. Di antaranya, lunas, kulit naga, sisik naga adalah bagian. Tetapi yang paling berharga adalah intan naga dan kristal naga. Petik 2. Saat dia berkata, matanya melihat ketiga kotak yang lebih kecil. Tidak ada keraguan bahwa Longjing yang ditempatkan di 3 kotak kecil itu. 4 kotak pul naga, 3 kotak kristal naga. Tidak heran Kaisar Yuanlong selalu memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ini tidak bisa tidak terluka. Nilai dari begitu banyak sumsum dan kristal naga sulit untuk diperkirakan. Lan Xuanyu mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan emosinya menunjukkan rasa terima kasih. Saudaraku, apa peran empulur naga dan kristal naga ini? Kaisar Yuanlong berkata, Anda telah berlatih metode tubuh pendinginan Longli, benar. Tubuh pendinginan Longli sebenarnya dibagi menjadi beberapa tahap. Di antara mereka, tubuh pendinginan keseluruhan adalah tahap pertama. Pada tahap pertama ini, semua orang kedalamannya berbeda, dan tingkat penyelesaiannya juga berbeda. Semakin baik kualifikasi, semakin dalam pendinginan dan semakin baik efeknya. Setelah pendinginan awal, pelatihan sumsum akan selesai. Pelatihan sumsum selesai, sumsum tulang terintegrasi, dan darahnya sendiri akan ada metamorfosis dan evolusi. Ini dianggap sebagai karakteristik orang dewasa dari naga atas kita. Ini pada dasarnya adalah tanda kedewasaan. Seperti ayahku, langkah ini selesai, dan aku masih jauh dari langkah ini. Petik 2. Berlatih sumsum lebih menyakitkan daripada memadamkan tubuh. Ketika berlatih sumsum, mengolesi sumsum naga ini di seluruh tubuh akan sangat membantu. Menyerap sumsum naga melalui pembuluh darah memperkuat kekuatan sumsummu sendiri. Lebih mudah untuk menembus dan meningkatkan. Namun, ketika berlatih sumsum, karena diri sendiri akan berada dalam proses rasa sakit yang luar biasa, harus ada orang lain untuk menerapkannya. Naga kita melatih sumsum, terutama tulang belakang. Tulang belakang dapat diakses, dan sumsum naga secara alami menyebar ke seluruh tubuh. Jadi, Anda ketika berlatih, Anda harus saling membantu dan menerapkan empulur naga ini pada tulang punggung satu sama lain, sambil melindungi satu sama lain. Dari tulang belakang leher hingga tulang belakang kaudal, oleskan secara merata. Dengan bantuan latihan naga, kultivasi akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Petik 2. Bai Xiu-Xiu berseru, ini benar-benar terlalu berharga. Kaisar Yuanlong tersenyum pahit, bukan. Ini adalah harta paling berharga dari keluarga, tidak dapat disalin. Keluarga tidak banyak tersisa, sebagian besar untuk Anda. Itu harus dihargai, dan saya harap ini dapat membantu Anda lebih cepat. Pertumbuhan, praktik sukses sebelumnya dari sumsum dan pencapaian tingkat dewa. Petik 2. Lan Xuanyu membungkuk sedikit untuk membayar upeti kepada Kaisar Yuanlong, dengan mengatakan, kepada Brother, suatu hari adalah kerajaan, dan seorang raja seumur hidup. Kami bersedia menandatangani Millennium Compact. Mendengar kata-katanya, warna tertekan Huang Yuanlang akhirnya menghilang banyak, dan berkata dengan gembira, itu bagus. Kontraknya ada di sini. Seperti yang dia katakan, dia mengambil 2 kontrak yang sudah lama disiapkan, dan jelas ada beberapa emosi bersemangat di matanya. Kontrak diletakkan pada desktop, dan Lan Xuanyu merasakannya diam-diam. Ada fluktuasi energi yang tidak jelas di atas, tetapi itu bukan tipe kutukan. Itu harus digunakan untuk catatan khusus untuk membuktikan keadilan kontrak. Ada berbagai instruksi di atas, ada instruksi tentang kontrak. Poin utamanya adalah bahwa Lan dan Xiu-Xiu secara sukarela bergabung dengan keluarga kerajaan dan menandatangani kontrak milenium,
keluarga kerajaan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan untuk milenium, dan mereka berdua harus melakukan uji tuntas untuk melindungi keluarga kerajaan. Mereka tidak boleh bergabung dengan keluarga lain, dan tidak boleh menikahi orang lain di luar keluarga. Bai Xiuxiu juga melihat kontrak. Ketika dia melihat bahwa dia tidak diizinkan untuk menikah, mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak perlu memintanya untuk menebak. Ini mungkin karena Huang Yuanlong menginginkan Lan Xuanyu. Tentu saja, ini juga menjadi kendala bagi mereka, agar tidak berubah untuk bergabung dengan kendala keluarga lain. Bab 1130, kamu, jangan masuk. Secara keseluruhan, kontrak itu komprehensif dan sangat komprehensif. Pada dasarnya itu setara dengan menjual hidupnya kepada keluarga kerajaan, tentu saja, ada banyak hak dan sejenisnya. Ia memiliki status yang tinggi di antara keluarga, setelah menandatangani kontrak milenium, ia secara alami menjadi penatua keluarga. Di kota Fenglong, ia memiliki kekuatan wacana yang tidak kalah dengan pemilik kota. Setelah membaca kontrak ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu benar-benar tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali. Landasan paling mendasar dari kontrak ini adalah bahwa mereka memang naga dan naga dari bintang naga, dan mereka harus bertahan hidup di masa depan. Dan mereka tidak takut ditolak oleh semua naga dan menjadi pengkhianat. Karena mereka telah mengintai. Saat ini, atas permintaan Kaisar Yuanlong, mereka masing-masing menandatangani kontrak ini dengan darah mereka sendiri sebagai panduan. Tidak ada kutukan yang muncul, sebaliknya, ketika darah dan kontrak mereka menyatu, kutukan yang mereka tanam di Aula Longli awalnya menghilang tanpa suara. Jelas, karena keberadaan perjanjian milenium, kutukan itu tidak ada artinya, dan dia diam-diam ditarik. Lan Xuanyu tidak khawatir tentang kutukan, sama seperti dia tidak khawatir tentang penandatanganan kontrak milenium. Aturan dasar keluarga naga adalah darah terlebih dahulu. Kekuatannya tidak ada artinya bagi klan naga saat ini. Namun, dalam hal kemurnian dan kekuatan garis keturunan, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia yang memiliki darah dewa naga? Jadi, di sini, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Represi dan kontrak apapun yang terkait dengan darah ras naga tidak akan berdampak padanya. Setelah menandatangani Fakta Milenium, Kaisar Yuan Yuanzhen menyimpannya, dengan senyum di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan, dan bahkan menatap Lan Xuanyu dengan tampilan berani. Tidak bisa menandingi di luar keluarga. Jika Anda sudah menikah, pilihannya hanya di dalam keluarga. Di dalam keluarga, siapa lagi yang layak mendapat warna biru selain dirinya sendiri? Setidaknya Huang Xuanyu berpikir begitu. Lan Xuanyu berkata dengan tenang, saudaraku, kamu baru saja menjelaskan penggunaan inti naga untuk kita, bagaimana dengan Dragon Crystal? Peran apa yang dimilikinya? Huang Yuanlang menatap Lan Xuanyu, keserakahan di matanya terungkap, dan dia tiba-tiba terbangun setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa orang malu mengatakan, Longjing, oh, Longjing. Longjing bahkan lebih itu hal yang baik. Petik 2. Dia mengatur pikirannya dan membiarkan ekspresinya kembali normal sebelum melanjutkan, klan naga kami, kekuatan inti sebenarnya ada di kristal naga. Hanya klan naga tingkat dewa yang akan menyingkat kristal naga di otak. Kristal naga adalah dewa perubahan kualitatif dari kesadaran juga merupakan produk dari perpaduan darah kita sendiri dan kesadaran ilahi, juga merupakan sumber kekuatan bagi klan naga kita. Klan naga tingkat dewa, kristal naga adalah inti sesungguhnya, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah perbaikan yang saling menguntungkan. Ketika Anda berlatih, selama Anda memegang kristal naga di tangan Anda, kristal naga secara alami akan melepaskan gas naga keluar untuk melengkapi tubuh Anda. Selain itu, gas naga ini dikombinasikan dengan kesadaran, dan akan melatih Anda di masa depan. Ada bantuan luar biasa untuk keluar dari kesadaran. Berlatih esensi dan melatih kesadaran. Ini adalah dasar untuk menjadi dewa. Mereka sangat diperlukan. Petik 2. Intisari naga pada dasarnya telah diserap dan tidak dapat lagi digunakan. Tetapi kristal naga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Diserap perlahan, ketiga kristal naga ini telah didukung sampai Anda mengolah menjadi dewa. Tidak ada masalah, ini akan sangat mempercepat kultivasi Anda. Ngomong-ngomong, setelah memasuki round robin, kami sangat mungkin untuk menghadapi ras naga atas di belakang. Jika Anda berada di kelompok yang sama, jika Anda menemukan kristal naga yang terhampar di baju besi naga, Anda dapat mencobanya. Jika perbedaan kekuatannya besar, tidak masalah jika Anda mengakui kekalahan. Lagi pula,
tiga besar bisa memasuki babak selanjutnya dari tahap akhir. Petik 2. Bisakah baju besi naga itu dihiasi dengan kristal naga? Kata Bai Xiuxiu. Huang Yuanlang mengangguk, itu tindakan yang sangat mewah, tetapi itu dapat merangsang efek baju besi naga secara maksimal. Tapi itu membutuhkan kristal naga dengan atribut yang sama dengan baju besi naga. Beberapa keluarga memiliki modal seperti itu. Dan berarti, petik 2, meskipun apa yang dia katakan agak tidak jelas, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak bisa mendengarnya, dan baju besi naga dengan tatahan kristal naga akan lebih kuat. Royal tidak memiliki kemampuan ini. Dengan kata lain, 3 kristal naga yang diberikan kepada mereka tidak sama dengan atribut baju besi naga mereka. Ini mungkin bukan karena Royal tidak mau memberikannya. Huang Yuanlong tampaknya tidak ingin melanjutkan topik ini, dan mengangkat perjanjian milenium di tangannya, dengan mengatakan, saya ingin kembali dengan cepat dan menyerahkan kontrak ke kota Tianlong sebagai catatan. Saya tidak akan mengganggu Anda untuk berlatih. Sebelum babak Robin, beberapa orang ini kalian memiliki istirahat yang baik dan sesuaikan statusmu. Mari bekerja sama dalam tahap round robin. Petik 2. Baik, mengirim Huang Yuanlong, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang. Bai Xiuxiu tersenyum rendah, tampaknya keluarga kerajaan sudah sangat percaya diri pada kita. Ini untuk mengikat kita. Nah, itu tidak bisa menandingi, hihi. Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu dan tersenyum, tetapi senyumnya aneh. Apa yang kamu tertawakan? Bai Xiuxiu tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba merasa bahwa senyum orang ini sedikit berbahaya. Tidak ada, aku hanya ingin tahu apakah kita dapat mempertimbangkan untuk berlatih empulur. Dengan kristal naga dan empulur naga, kita dapat menggunakannya untuk berlatih bersama. Jelas, tanpa olah kekuatan naga, kristal naga dan empulur naga juga ini dapat membantu kita dalam menyempurnakan tubuh, dan efeknya pasti jauh lebih baik daripada Lonely Hall. Ini adalah bagian bawah kotak pers kerajaan. Petik 2. Baiklah, mari kita coba. Bai Xiuxiu berkata, setelah babak sistem gugur dari kompetisi Tanglong, ia sekarang memiliki perasaan urgensi yang kuat. Meskipun 3 pertempuran, menang tidak terlalu sulit. Tapi dia jelas bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan Lan Xuanyu dan orang-orang dari naga atas. Bukanlah tugas yang mudah untuk memasuki posisi 3 teratas dalam round robin. Meningkatkan kekuatan itu mendesak. Lepaskan, Lan Xuanyu tersenyum dan berbisik. Bai Xiuxiu tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi, dan wajah cantik itu langsung ditutupi dengan Hongxia. Aku mengatakan apa yang kamu tertawakan, kamu bajingan. Mengolesi empulur naga membutuhkan pakaian, seperti yang dikatakan Huang Yuanlong sebelumnya. Apakah hal semacam itu ada dalam pikiranmu? Kamu ingat ini dengan baik, Ham. Bai Xiuxiu menggoda dan mengejar Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak menghindar, membiarkannya berkelahi, tetapi matanya meliriknya, detak jantungnya mulai meningkat. Bai Xiuxiu tidak bisa merasakan perubahannya. Tangan kecilnya tiba-tiba menekan dahinya. Dalam sekejap, rasa dingin turun dari awal hingga akhir, dan jatuh seketika. Itu benar-benar keren dari awal hingga akhir, dan itu lebih baik daripada menuangkan sepanci air es. Lan Xuanyu Jilingling menggigil, dan tubuhnya sedikit kaku seketika. Kamu akan kehilangan pacarmu. Bai Xiuxiu memelototinya, berbalik dan berjalan masuk. Lan Xuanyu jelas melihat bahwa ketika dia berbalik, dia membuka kancing bajunya. Api yang baru saja padam tiba-tiba memiliki kecenderungan untuk naik lagi, dengan cepat meraih sekotak empulur naga dan 2 kotak kristal naga, dan menyusul. Kamu, jangan masuk. Suara Bai Xiuxiu melayang, dan jelas ada sedikit kelemahan dalam suaranya. Apa? Pintu kamar tertutup, dan Lan Xuanyu dikunci. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki pendengaran yang sangat baik dan samar-samar bisa mendengar gesekan pakaian di ruangan. Xiuxiu apakah ini? Menanggalkan pakaian, tanpa sadar menelan ludah, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya tidak membenci Huang Yuanlang terlalu banyak. Longjing tidak masalah apa-apa, intisari naga ini benar-benar bagus. Di masa depan, kita harus memeras lebih banyak dari keluarga kerajaan. Setelah beberapa lama, ada suara kecil di dalam, masuk. Lan Xuanyu, seperti Feng Lunyin, buru-buru mendorong. Kasa di tempat tidur telah diletakkan, dan dia hanya bisa samar-samar melihat sosok di tempat tidur. Lan Xuanyu melihat sosok yang menjulang, dan tiba-tiba merasakan rasa pengecut di dekat kota kelahirannya, tetapi berhenti.
Tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas, dan detak jantungnya membentur, bahkan ia merasa jantungnya seperti melompat keluar.